Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah untuk anak-anak Bapak seluruhnya. Harapan Bapak, kalian bisa berpantang dan berpuasa di masa Prapaskah ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan konsep nilai mutlak, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional dan irasional, serta sistem persamaan linear 3 variabel. Dengan mati raga untuk melakukan pekerjaan yang kecil dengan cinta yang besar. Terima salam Bapak, salam sehat, salam SFD. Semangat fraternitas Dina. Dan anakku, kita mulai pembelajaran kita hari ini yaitu bahas contoh soal USP part 1. Jadi inilah nanti contoh-contoh soal USP yang akan kalian laksanakan. Yang nomor 1, nilai dari harga nilai mutlak dari 1 kurang harga nilai mutlak dari 2 kurang 3 kurang 4 adalah titik-titik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita lihat dulu. Yang kita kerjakan yaitu mutlak yang paling dalam. Mutlak yang paling dalam itu apa? 4. Mutlak dari 4 berapa? Masih ingat kan? Nilai mutlak dari 4, 4. Oke. Selanjutnya mutlak ini lagi 3 dikurang 4 berarti kan min 1. Ininya tetap. Nah, mutlak dari min 1 itu berapa? Ya, berapa? 1. Berarti 2 dikurang 1, ya kan? 2 dikurang mutlak dari negatif 1, 1. 1 kurang, tinggal gini. Selanjutnya 2 kurang 1 berapa? 1. Nah, 1 kurang mutlak dari 1 berarti 1 kurang mutlak dari 1 berapa? 1. 1 kurang 1 sama dengan, nah, maka jawabannya C, 0. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian dari harga nilai mutlak dari X kurang 2 tambah 3X sama dengan 16 ialah A, B, C, D, atau E. Kita lihat. Berarti mutlak dari X kurang 2 tambah 3X sama dengan 16. Biarkan mutlak di sebelah kiri. Berarti X mutlak dari X kurang 2 sama dengan 16. Pindah ruas. Berarti kurang 3X. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini ada sifatnya. Bisa kalian cek video Bapak di video-video sebelumnya itu di pembelajaran kelas 10. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, berarti seperti inilah dia. X kurang 2 sama dengan 16 kurang 3X, itu yang positif. Atau X kurang 2 yang di dalam mutlak itu sama dengan negatif dari 16 kurang 3X. Satu dia positif, satu dia negatif. Selesaikanlah. Berarti X kurang 2 sama dengan 16 kurang 3X. Tetap ya. X pindah ruas. Tambah 3X sama dengan 16 tambah 2. 4X sama dengan 18. Maka X sama dengan 18 per 4. X sama dengan 9 per 2. 9 per 2 berarti ini tidak, ini pun tidak. Berarti kemungkinan A atau D. Selesaikan. X kurang 2 sama dengan negatif kalikan ke dalam, berarti negatif 16 tambah 3X. X pindah ruas, kurang 3X sama dengan negatif 16 pindah ruas tambah 2. X kurang 3X, negatif 2X sama dengan negatif 14. X sama dengan negatif 14 per negatif 2 berapa?
7. Maka jawabannya apa? 9/2,7. Itulah dia himpunan penyelesaian. Kita masuk ke soal yang ketiga. Katanya nilai X yang memenuhi nilai mutlak dari 2X kurang 1 kuadrat kurang 6 kali nilai mutlak dari 2X kurang 1 kurang 7 sama dengan 0 adalah A, B, C, D, atau E. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan permisalan. Siapa yang kita misalkan? Kita misalkan nilai mutlak dari 2X kurang 1 itu sama dengan A. Ini kan sama ini. Nah, berarti bentuknya ini sudah berubah menjadi apa? A kuadrat dikurang 6A kurang 7 sama dengan 0. Oke, pasti ya. Nah, kalau ada seperti ini berarti apa? A ditambah dia negatif 6 dikali dia negatif 7. Bilangan berapakah itu? Iya, 1 dengan negatif 7. Bandingnya. Berarti ini A tambah 1, A kurang 7. Di sini berarti A-nya sama dengan negatif 1, di sini A-nya sama dengan 7. Kita ubah. A tadi apa kita misalkan? Nilai mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan negatif 1. Ingat kan? Nilai mutlak itu tidak pernah menghasilkan negatif. Maka ini langsung saja tidak memenuhi. Nah, ini sekarang A-nya tadi apa? Nilai mutlak dari 2X kurang 1 sama dengan 7. Kita temu lagi bentuk seperti ini. Berarti ada dua kemungkinan. Berarti 2X kurang 1 sama dengan 7 atau 2X kurang 1 sama dengan negatif 7. Satu positif, satu negatif. Berarti 2X sama dengan pindah ruas. 7 tambah 1, 8. X sama dengan 4. Atau 2X sama dengan negatif 7. Ini pindah ruas, berarti negatif 7 tambah 1, negatif 6. 2X. X sama dengan negatif 3. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Mana jawabannya? Ya, B. Kok kalian jawab B? Dilihat ini negatif kok. Mau kali kena jebak. Ini X-nya 4, X-nya negatif 3. Berarti jawaban yang benar adalah C. X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 4. Sekarang kita masuk ke contoh yang keempat. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 3X tambah 2 lebih dari 5 adalah titik-titik A, B, C, D, atau E. Nah, ini gampang sekali sebenarnya. Bisa kalian cek di video Bapak pertemuan 5 ke 10. Kalau ada nilai mutlak dari X lebih dari A, maka nanti ini jawabannya X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ini dia kalau cara cepatnya. Nah, kalau nanti kurang dari itu X-nya berada di antara negatif A dengan A. Itu aja dia. Kalau nanti ada sama dengannya, tinggal kalian buat ada sama dengannya. Itu saja nakku. Sekarang pertanyaannya ini. 3X tambah 2 lebih dari 5. Berarti apa? X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. X-nya siapa? 3X tambah 2. Ingat. Ini semua di dalam mutlak ini kan X. Oke, kurang dari negatif 5. 3X kurang dari negatif 5 ini pindah ruas berarti negatif 7. Maka X kurang dari negatif 7/3. Ada langsung jawabannya? Ada. B. Kalau pilihan berganda gitu, tapi kita buktikan pun boleh. Berarti 3X tambah 2 lebih dari 5. 3X lebih dari 3X lebih dari 1. Pas ya? Kalau pilihan berganda, kalau nggak ada lagi yang kembar, langsung saja pilih aku. Kita masuk ke soal yang nomor 9. Semua nilai yang memenuhi nilai mutlak dari X kurang 3 itu lebih dari 0 atau kurang dari 3 adalah A, B, C, D, atau E. Ini yang paling gampang. Kenapa Bapak bilang paling gampang? Lihat, kalau di sini tidak ada sama dengan, maka jawabannya pun tidak ada nanti sama dengan. Ini ada. Ini nggak ada. Langsung saja.
Tapi kalau kita buktikan pun boleh. Kalau nanti ada bentuk seperti ini, fx berada di antara A dan B, maka nanti itu hasilnya nilai fx ini seperti ini, atau min B itu nanti min fx lebih dari min B kurang dari min A. Nah, kalau kita masukkan pun kan pasti menghasilkan yang tidak ada sama dengannya. Berarti langsung saja gitu dia ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Himpunan penyelesaian dari X tambah 4 per 2X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 2 ialah A, B, C, D, atau E. Ini nanti perjalanannya agak lumayan panjang karena ada beberapa langkah. Langkah pertama itu kita ubah dia ke bentuk baku dengan ruas kanan itu sama dengan 0. Ini kan masih 2, berarti X tambah 4 per 2X kurang 1. Kita pindahkan 2 ini berarti jadi kurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Sudah selesai atau belum? Ya belum, karena belum baku. Kayak mana kita buat bakunya? Kita samakan penyebutnya. Berarti sini X tambah 4 per 2X kurang 1. Ini biar sama, ini kita buat 2X kurang 1. Berapa bagi 2X kurang 1? Hasilnya 2. Berarti 2 dikali 2X kurang 1 kan? Itu aja. Kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita samakan atau kita satukan dia. 2X kurang 1 berarti ini X tambah 4. Negatif 2 kali 2X berarti negatif 4X. Negatif 2 kali negatif 1 berarti positif 2 kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya yang suku sejenis itu kita jumpakan, berarti X dengan negatif 4X berarti tinggal negatif 3X tambah 4 tambah 2 tambah 6 per 2X kurang 1 kurang dari atau sama dengan 0. Inilah dia langkah pertama, dia sudah baku. Kita masuk ke langkah yang kedua, di mana katanya langkah yang kedua itu kita tentukan nilai pembuat 0, pembilang sama dengan 0, penyebut tidak sama dengan 0. Berarti apa? Pembilangnya apa? Ini kan negatif 3X tambah 6 sama dengan 0. Berarti negatif 3X sama dengan 0. Ini pindah ruas berarti negatif 6 kan, 0 kurang 6. Maka X sama dengan 2. Tadi pemenyebut tidak sama dengan 0, berarti 2X kurang 1 tidak sama dengan 0. Berarti 2X tidak sama dengan 1, pindah ruas kan, maka X tidak sama dengan setengah. Langkah yang ketiga, kita buatlah interval dengan menentukan tanda terlebih dahulu. Nah, siapa yang kita masukkan ke sini? Lihat angka berapa saja yang kita dapat. Ada 2 dan ada setengah. Siapa paling besar? 2, taruh di sini. Sini setengah. Penentuan bulat penuh atau bulat kosong. Kalau dia sama dengan berarti bulat penuh. Kalau tidak sama dengan bulat kosong. Apa kita buat tandanya? Ingat cara cepatnya. Di sini dia. Ini negatif X-nya. Ya kan? Negatif dibagi X-nya ini apa? Positif. Berarti negatif bagi positif apa? Negatif. Disinilah negatif, positif, negatif. Yang mana kita ambil, Pak? Lihat lagi nih. Kurang dari atau sama dengan 0. Kalau kurang dari atau sama dengan 0 kan berarti daerah apa? Negatif. Kalau lebih dari 0 kan berarti daerah positif. Maka yang menjadi himpunan penyelesaiannya yang diarsir. Yang diarsir ini siapa? X yang ini dulu. Kurang dari bulat kosong, tidak ada sama dengannya, setengah, atau X lebih dari ada sama dengan atau sama dengan 2. Mana jawaban? Setengah 2. Setengah 2. Duanya yang pakai sama dengan, berarti jawabannya C. Kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat kurang 5X kurang dari atau sama dengan negatif 6 ialah. Langkah pertama, ruas kanan harus sama dengan 0 dan harus diingat koefisien X kuadrat harus positif. Itu langkah pertama. Itu dia kalau
pertidaksamaan kuadrat yang ini berbentuk kuadrat. Berarti tadi apa? X kuadrat kurang 5x pindah ruas tambah 6 kurang dari atau sama dengan 0. Sudah sama dengan 0 dan koefisien X kuadratnya pun positif. Ini X ditambah negatif 5 dikali hasilnya 6. Bilangan berapakah itu? Iya, 2 dengan negatif 3. Negatif 2 dengan negatif 3. Berarti X kurang 2, X kurang 3. Ya kan? X kurang 2, X kurang 3. Berarti di sini X sama dengan 2, ini X sama dengan 3. Tinggal kita gambarkan. Siapa di sini? 2. Di sini 3. Bulat penuh atau bulat kosong? Bulat penuh karena sama dengan. Oke, pandainya. Positif kali positif. Positif, negatif, positif. Siapa yang kita ambil? Kurang dari 0. Berarti yang negatif. Maka yang menjadi himpunan penyelesaian X berada di antara 2 dengan 3. 2 dan 3-nya masuk karena bulat penuh. Mana jawabannya? A, B, C atau D? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-8. Himpunan penyelesaian dari akar dari X tambah 3 dikurang akar dari 2X kurang 4 lebih dari 0. Langkah pertama kita ubah lagi ke bentuk baku, di mana bentuk bakunya ini X tambah 3 lebih dari ini kita pindah ruaskan, berarti akar dari 2X kurang 4. Dia tidak ada ruas kanannya 0. Itulah dia kalau akar ini bentuk bakunya. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, cara menghilangkan akarnya apa? Kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kiri. Berarti ini X tambah 3 lebih dari 2X kurang 4. Yang X-nya sini kita buat sebelah kiri. Berarti ini X kurang 2X lebih dari negatif 4 pindah ruas negatif 3. Ini negatif 7. Ini negatif X. Kita kalikan negatif supaya X ini kali negatif berarti lebih kurang dari 7. Maka X kurang dari 7 ini kita simpan dulu jadi yang pertama. Langkah berikutnya ini udah masuk ke langkah kedua. Langkah keduanya itu menghilangkan akar, udah lanjutan. Selanjutnya langkah ketiga, di mana langkah ketiga itu fungsi yang di bawah tanda akar itu selalu lebih dari atau sama dengan 0. Fungsi di bawah akar berarti X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0, maka X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Atau kan ada dua akar, berarti ini 2X kurang 4 lebih dari atau sama dengan 0. 2X lebih dari atau sama dengan 4. X lebih dari atau sama dengan 2. Di sini dia letak enaknya. Kita gambarkan. Kan enak menggambarkan ini. Di antara 2, negatif 3 dan 7 siapa paling kecil? Iya, betul. Negatif 3, 2, 7. Negatif 3-nya bulat apa? Penuh. 2 penuh. 7 kosong. Negatif 3 lebih dari. Kalau lebih dari berarti tandanya ke sana. 2 lebih dari berarti tandanya ke sana. 7 kurang dari. Siapa yang kena diiris 3 kali, itulah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian X berada di antara 2-nya ikut dengan 7, tapi 7-nya tidak ikut. Berarti X lebih dari atau sama dengan 2 kurang dari 7. Maka jawabannya ialah A, B, C atau D. Jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Kalian bisa baca sendiri soalnya, di mana diketahuinya sudah kalian bisa buat sendiri anakku. Di sini bisa kita buat permisalannya aja langsung. Berarti di sini kita ketahui misalkan mangga itu A. Ini cocoknya misalkan mangga A, jeruk B, anggur C, atau biar cantik boleh X, Y, Z supaya kayak mana gitu ya kan, kayak biasa boleh, tidak ada yang masalah.
Harga 2 kg mangga berarti 2X tambah 2Y tambah Z berapa? 70.000. Sedangkan harga 1 mangga tambah 2 jeruk tambah 2 anggur itu sama dengan 90.000. Jika harga 2 kg mangga tambah 2 kg jeruk tambah 3 kg anggur sama dengan 130.000, harga 2 kg jeruk berapa katanya? 2Y berapa? Kan itu yang ditanya. 2Y berapa? Kita buatlah ini persamaan 1, 2, 3. Langkah pertama yaitu adalah apa? Eliminasi 1 dan 2. Kita eliminasi 1 dan 2. Berarti apa? 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Siapa yang kita matikan? Yang kembar, Y. Tapi kan Y nanti yang kita mau gerakkan. 2Y yang mau ditanya. Berarti Y jangan dimatikan, tapi dipertahankanlah Y. Berarti siapa yang kita matikan? Kita matikan si X. Kita lihat, ini 2, ini 1. Berarti sini kali 1, sini kali 2. Di atas tetap 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 70.000. Yang di bawah 2X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 180.000. Supaya mati X-nya berarti kita kurang mati X. 2Y kurang 4Y berarti negatif 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 110.000. Pas ya? Pas. Inilah kita bilang persamaan yang keempat. Selanjutnya kita eliminasi. Siapa kita eliminasi? Eliminasi 2 dan 3. Berarti X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 90.000. 2X tambah 2Y tambah 3Z itu sama dengan 130.000. Nah, bisa nggak langsung kita kerjakan? Tidak. Kita kali 1 kali 2 dong. Kali 1. Berarti yang di atas jadi berubah. 2X tambah 4Y tambah 4Z sama dengan 180.000. Yang di bawah tetap 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 130.000. Kita kurangkan lagi, ini mati, berarti ini tinggal 2Y tambah Z sama dengan 50.000. Sudah siap? Belum. Langkah berikutnya ini kita bilang persamaan 5. Eliminasi 4 dan 5. Ya kan? 4 tadi kita dapat negatif 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 110.000. Yang di ini 2Y tambah Z sama dengan 50.000. Supaya mati si X Z, kita apain? Di bawah, di atas kali 1, di bawah kali 3. Berarti negatif 2Y kurang 3Z sama dengan negatif 110.000. Ini dikali 3 berarti 6Y tambah 3Z sama dengan 150.000. Supaya mati Z kita tambahkan negatif 2 tambah 6 berarti 4Y sama dengan ini 40.000. Maka Y sama dengan 10.000. Ditanyanya 2 kg jeruk. Y itu tadi kan jeruk, kita misalkan. Berarti 2 kg jeruk 2Y. 2Y sama dengan 20.000. Maka jawabannya ialah B, 20.000. Bekerjalah dengan ikhlas. Karena jika kamu bekerja tanpa paksaan, maka akan menghasilkan hasil yang maksimal. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas hari ini, nanti kalian masukkan kodenya 2020. Terima salam Bapak, salam sehat, salam SFD. Semangat fraternitas.